Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah dan bengkel terbakar di kota Jayapura. Antisipasi gempa susulan, BPBD dirikan tenda darurat di halaman rumah sakit. Antisipasi serangan kelompok bersenjata Kodam 17 Cendrawasih siagakan 230 tentara pengamanan bandara di 12 kabupaten. Kapal pengangkut alat berat tenggelam di perairan Laut Tanjung Seger, Kabupaten Sorong. Kapal bertolak dari Kabupaten Teluk Bintuni pada 29 Desember lalu menuju Kabupaten Sorong. Di tengah perjalanan kapal diterjang gelombang tinggi sehingga akhirnya tenggelam. Tim SAR Sorong yang mendapat laporan langsung menerjunkan anggotanya untuk melakukan pencarian. Di lokasi kejadian, tim SAR akhirnya berhasil menemukan 9 dari 10 penumpang kapal. Seorang ABK hingga berita ini disusun belum ditemukan. Gempa tektonik dengan magnitudo 4,9 terjadi di kota Jayapura. Sejumlah kaca di restoran, hotel, dan perkantoran rusak akibat gempa yang melanda kota Jayapura. Hasil analisis BMKG, epicenter berada di darat pada koordinat 2,53 lintang selatan atau tepatnya pada jarak 14 km arah timur laut kota Jayapura. Warga diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga meminta warga menghindar dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa, serta memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa. Lima kios dan 2 ruko di Koya Barat, kota Jayapura hangus terbakar. Api diduga berasal dari salah satu warung makan lalu merembet dengan cepat dan membakar kios lain. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun karena bangunan banyak terbuat dari kayu, api semakin cepat membesar. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan pemerintah kota Jayapura untuk membantu memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Kenapa itu? Ketika banyak orang di Timika berpesta menyambut tahun baru, pria ini justru bernasib sial. Ia dikeroyok warga lantaran mencoba merampas tas seorang pengendara sepeda motor di Jalan Hasanuddin, Timika. Warga yang menangkap basah langsung memukul pelaku beramai-ramai. Beruntung pelaku segera diselamatkan dan langsung diamankan di kantor polisi. Kepolisian Resort Yaukimo menggerebek sejumlah kos-kosan yang terletak di Jalan Paradiso, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kos-kosan ini sejak lama disinyalir dijadikan tempat peredaran minuman keras. Penggerebekan berawal dari ditangkapnya sejumlah pemuda yang tengah mabuk minuman keras di suatu lokasi. Dari hasil interogasi, polisi kemudian menemukan puluhan botol minuman keras yang disembunyikan di plafon rumah kos. Seluruh minuman keras tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Yaukimo.
Pemerintah telah menurunkan harga BBM non-subsidi untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Namun untuk harga solar subsidi tidak ikut turun. Hal itu membuat sopir truk yang selalu membeli solar kecewa. Padahal menurut sopir, mereka banyak terbebani dengan harga solar saat ini. Ditambah dengan sistem penjatahan sebesar 30 liter per hari sehingga tidak mencukupi. Sebaliknya, penurunan harga BBM non-subsidi ini disambut gembira warga Merauke. Meski harganya turun, namun tidak terlihat adanya antrian panjang kendaraan di tempat pengisian BBM non-subsidi. Kemeriahan malam pergantian tahun diwarnai dengan pesta kembang api yang dipusatkan di lapangan Borasi, Manokwari, Papua Barat. Sebelum pesta kembang api dimulai, ribuan warga sudah berkumpul di lapangan Borasi sejak pukul 10 malam. Lima perwakilan tokoh agama berdoa untuk tahun yang baru agar semakin aman dan damai. Sebelumnya juga berbagai perwakilan tokoh masyarakat, agama dan adat menandatangani surat pernyataan Papua Barat damai dan aman di tahun 2023, di mana tahun ini adalah tahun politik. Sudah menjadi kebiasaan, setelah libur panjang banyak pegawai atau ASN yang bolos bekerja saat hari pertama masuk. Padahal masa libur terbilang lama, sejak tanggal 22 Desember lalu. Hal tersebut terlihat di kantor Bupati Merauke. Banyak kursi dan meja yang kosong di hari pertama bekerja Rabu kemarin. Dari 200 pegawai yang terdaftar di kantor Bupati, hanya 40 orang yang masuk bekerja. Asisten 3 Setda Merauke akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang bolos bekerja. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.